Mari kita bicara dulu Bung Rocky, sebenarnya orang selalu bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya korupsi di negara kita ini mulai muncul dan apakah betul gitu kita diskusikan juga bahwa ini sudah menjadi budaya seperti dikatakan oleh Bung Hatta. Silakan Bung Rocky, mau berdiri atau mau duduk? Supaya saya kecipratan, kesolehan dan kecerdasan Pak Busro, saya pakai itu juga tuh. Oh, oke. Oke, saya ingin membelakangi seseorang. Tapi saya ingin di samping seseorang juga. Bayangkan misalnya bila Kiai Haji Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu memilih untuk jadi komisaris. Maka bangsa ini tidak punya landasan untuk berpikir. Tapi alhamdulillah beliau memilih untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu yang kita apresiasi sekarang. Jadi sekolah ini, sekolah yang gagasannya sebetulnya sudah didirikan 100 sekian tahun lalu oleh Ahmad Dahlan. Idenya ada di situ. Pendidikan itu, pedagogi artinya mengajarkan kejujuran. Korupsi adalah lawan dari kejujuran. Jadi betul-betul tadi diterangkan oleh Pak Busro bahwa keinsafan ideologis itu kita alami sekarang. Kita insaf secara ideologis bahwa pendidikan itu ditanggalkan oleh permainan kekuasaan dan kita masuk dalam jebakan para koruptor. Jadi itu poin dasarnya. Jadi terhubunglah epistemologi dari ide anti korupsi dengan etika yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dia tidak ingin jadi komisaris, dia ingin jadi pedagog, mendidik bangsa ini. Itu bab pertama. Jadi teman-teman, kita ada di dalam kegalauan sebetulnya, sehingga kita terpaksa bikin sekolah tuh. Dan orang mungkin akan sinis pada teman-teman, ngapain bikin sekolah? Toh beberapa petinggi IMM juga jadi komisaris sekarang. Yes. Jadi ini semacam refleksi juga untuk menghalangi jangan sampai ada generasi yang diturunkan. Kenapa Pak? Ya kan kita kan di dalam upaya kita membongkar para koruptor, yang pertama kita bongkar kawan-kawan kita. Justru itu saya ada di sini itu. Jadi ini adalah upacara untuk namanya apa? Ini bukan pembukaan sekolah anti korupsi. Penutupan sekolah para koruptor. Kalau anti korupsi seolah-olah di depan kita ada potensi korupsi, enggak, itu udah jadi manifest korupsinya. Jadi kita mau tutup sekolah para koruptor itu. Yang rektornya ada di belakang saya. Karena kalau saya ingatkan pada saudara-saudara, Pak Jokowi, saya sengaja supaya diluruskan. Presiden berkampanye di periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream, private jet harga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya, di mana sekolah para koruptor? Ya di kabinet. Di markas partai, di parlemen. Itu yang mau kita tutup sebetulnya tuh. Karena mereka yang merusak bangsa ini, yang membuat kita tidak bisa membayangkan masa depan, yang membuat milenial itu ya udah nggak usah ikut pemilu, nggak usah berpolitik. Sekarang milenial membenci politik karena dianggap politisi itu
identik dengan koruptor. Kalau ditanya apa definisi politisi? Ya pencuri. Dan betul-betul tiba pada definisi yang membuat kita jengkel. Dan bahkan anggota DPR sendiri mengatakan bahwa kami politisi, kami ada binatang politik gitu. Tapi binatang kan makan secukupnya. Jadi ada prinsip di dalam filosofi, manusia tidak mungkin jadi binatang. Manusia hanya bisa jadi di atas binatang atau di bawah binatang itu. Atau dia melampaui kebinatangan, atau dia bahkan di bawah binatang. Jadi koruptor itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi bagian di bawah kebinatangan, bukan sebagai binatang justru. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada forum untuk wake up call bahwa sejumlah anak muda tetap memikirkan arah keadilan bangsa ini. Jadi kita bertemu di sini karena ada value yang sama, yaitu menginginkan agar supaya nasib bangsa ini tidak ditentukan di Merdeka Utara. Mungkin harusnya ditentukan di Merdeka Selatan, tempat gubernur DKI. Saya masih pakai kata mungkin, karena kita mau lihat kontras itu tuh antara mereka yang berupaya untuk membangun image bahwa nggak mungkin negara ini berlanjut kalau tidak 3 periode, dan itu betul konstatasi dari Pak Busro tadi. Operasi 3 periode masih berjalan dan itu adalah operasi para koruptor. Presiden Jokowi sampai sekarang tidak mengucapkan semacam public address untuk memberi kita semangat pergi pada Mahkamah Konstitusi agar supaya dinihilkan threshold itu. Itu juga ada kebiadaban politik 20% itu. 20% itu adalah kandang oligarki beternak politisi itu. Atau tadi pakai istilah Pak Busro, perbudakan politik. Diperbudak di situ supaya tertutup matanya bahwa di luar sana ada sang surya yang sebetulnya jadi panduan moral kita. Kita hilang percakapan itu. Bayangkan misalnya kalau satu waktu ada upaya untuk memberantas korupsi dengan proposal dari IMM, daripada Imawan dan Imawati, ada proposal bagus. Proposal itu beredar ke semua partai politik, menginginkan agar supaya ada undang-undang untuk mewajibkan setiap kader partai politik ikut sekolah anti korupsi dulu. Karena mereka yang potensial jadi koruptor. Bukan kalian. Kalian jadi guru mereka. Harusnya begitu kan. Proposal itu masuk karena desakan publik, semua orang bicara, dan FNN yang paling kencang di depan tuh. Headline. Kalau Anda ingin jadi legislator, Anda ingin jadi pejabat, harus lulus dulu sekolah anti korupsi IMM. Karena memang FNN kerjaannya begitu. Forum nantang-nantang.